Assalamualaikum, masih di Gemar Berkebun. Nah, kali ini kita mau ke kebun belakang lagi karena udah lama kita enggak sowan ke kebun belakang ini akibat dari musim hujan yang sudah hampir 2-3 bulan ini. Curah hujannya setiap hari dan malam itu deras banget dan curah hujannya lebih sering gitu ya. Dan kali ini kebetulan mataharinya cerah ceria, jadi kita manfaatin untuk kita ke kebun belakang yang paling jauh itu, yaitu di rumpun bambu. Karena kebetulan gak ada sayur juga di rumah, jadi kita mau ngebolang rebung ya. Semoga aja ada rebung yang bisa kita panen hari ini. Yuk ikutin keseruan kita ya teman-teman sekalian. Nah, seperti ini ya penampakan dari kebun kita yang udah sangat semak-semak banget. Ini kita benar-benar kewalahan untuk membersihkannya karena masih musim hujan. Jadi ya seperti inilah keadaannya. Bapaknya banyak lagi punya bibi. Nah, banyak banget tuh. Nah. Ayolah, keburu panas sekali. Yuk. Alhamdulillah masih ditemenin oleh para bocil, jadi nggak sendirian di kebun ya. Sampahnya rumputnya. Banyak kali rumputnya ya. Musim hujan ini efeknya nggak bisa bersihin. Tengok nih, awas nih ya, duri kucingan. Kucingannya besar-besar nih. Sakit kali nih kalau kena. Ini loh pohon kucingan. Oh, pohonnya kayak gini. Ya nih pohon kucingan ini sakit kali durinya. Ampun. Putri malu. Ya Putri malu. Ya itulah. Putri malu tapi jahat dia. Banyak kali ini. Putri malu jahat. Lah, ini jatuh dari mana lagi nih? Ya. Tengok nih orang potong sawit nih. Gak ada tanggung jawabnya nih. Tetangga nih tengok nih, dibiarin pula di sini. Hati-hati ya. Iya, tebang aja. Ya. Ini hati-hati ya, duri sawitnya ngeri kali nih. Nih. Iya. Ini sengaja nggak diambil. Orang kerjanya nih. Anak kita nangis ini. Ada kenes. Bahaya kali. Baiklah kita kesana terus. Banyak kali ya Allah. Oh, nanti kita petik serai. Serainya udah besar. Kayak sini aja dulu. Bismillah, kita mau ngebolang. Ya, nanti mama mau ambil lagi nih ya. Remah-remah ini masih banyak banget nih. Remah-remah untuk tanaman. Ada di dangsing kan? Ya, oke. Yuk. Nah, ini udah kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu kita nggak ke kebun belakang rumah karena memang beberapa waktu yang lalu itu sekitar ya 2 mingguan yang lalu saya ke rumpun bambu. Rupanya memang benar-benar tidak ada tunas baru yang muncul dari rumpun bambu. Ini nih berbunga lagi nih. Nah, bunga paku. Bunga paku. Petik aja lah, mau. Petik aja. Sedang dia. Bunga paku. Belum berkembang. Cabai. Karena memang entah kenapa ya, setiap musim penghujan itu sepertinya memang tunas baru dari bambu itu tidak mau muncul. Berbeda dengan musim panas yang beberapa waktu yang lalu itu kita sampai panennya itu hampir setiap minggu kita panen rebung bambu ya. Nih. Nggak bisa. Iya kali.
Kapan beli aja buku jamur. Buku jamur. Ini rupanya para bocil excited banget sama jamur-jamur yang berwarna merah yang bentuknya itu seperti bentuk mangkok, dan ini sangat banyak banget tumbuh di bawah pohon-pohon yang rimbun seperti ini. Saya tidak tahu juga apakah bisa dikonsumsi apa enggak ya jamur ini. Tapi kalau kita lihat dari warnanya yang merah menyala, sudah bisa dipastikan ini bukan jamur untuk dikonsumsi ya. Hanya saja memang bentuknya itu cantik banget, bagus banget, dan dia agak sedikit kering, agak sedikit rapuh gitu. Jadi kalau kita remas seperti ini dia lebih mudah pecah ya, tidak lembut atau elastis seperti jamur yang dikonsumsi. Lanjut, kita langsung saja ke bawah rumpun bambu dan kita mau periksa-periksa dulu adakah tunas-tunas dari rebung yang bisa kita ambil atau bisa kita panen untuk kali ini. Seru banget ya bisa ngebolang rebung tapi di kebun sendiri, walaupun yang nanam itu bukan saya tapi kebun ini udah kita beli dari yang punya, dan pas kita panen-panen itu seru banget, luar biasa. Ditambah lagi ditemenin oleh para bocil-bocil yang lucu ini. Ada iya, ini lama banget ini, udah 2-3 minggu yang lalu. Karena musim hujan jadi nggak bisa tumbuh dengan cepet ya. Kalau musim panas dia bisa tumbuh dengan cepet banget. Seminggu itu udah nampak besar sekali, tapi karena musim hujan nggak tahu kenapa pohon bambu ini agak terlambat juga pertumbuhannya. Dan itu ada lagi satu lagi ini ya. Coba kita lihat ke samping sebelah sini. Ini alhamdulillah kelapanya udah tumbuh. Kita tanam, sengaja kita tanam di sini. Di sini nggak ada. Sini juga sering banyak banget nih di sini. Tapi ini kayaknya musim hujan, kenapa ya? Saya kurang paham juga. Musim hujan dia tidak bertunas. Kita ke sisi sebelah sini dulu. Oh, alhamdulillah itu ada sekitar 2 dan kita petik aja kayaknya. Hai Kak, ada Kak, sini Kak. Rebungnya tuh ada. Boleh Kak ambil sekap Mama itu? Kak ambil sekap Mama. Biar Mama petik terus ya. Ada rebungnya Kak sayang. Nah, cepet hati-hati sini. Ini ditemenin sama bocil-bocil, kepanasan bocilnya. Biasanya sore di sini hujan. Masih sering musim hujan. Nah, ini udah apa nih ya, kubangan di sini agak jernih karena hujan, jadi airnya terganti-ganti. Kalau enggak musim hujan, airnya itu agak lebih kusut. Nah, ini kita turun Kak, tungguin ya. Tengok ini ya, Mama mau turun dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak curam sih di sini. Jadi Mama takut. Nggak ada pegangan juga. Ngeri sekali. Kakak. Aduh, ngeri. Oh, ini bekas dulu yang sempat Mama petik. Nggak usah. Itu duri semua Kak sayang. Ngapain kamu lewat situ Kak? Ini kan duri ini. Tumpukan duri-duri sawit dibuang ke sini. Nih, sawitnya aja. Wah, licin sekali ya Allah. Hati-hati, licin banget. Kak, sekap Mama mbak sini Kak. Nah, turun aja. Nah, kemarin di sini sempat kita petik juga yang di sini. Terus yang di sana itu ada dua besar, satu dipetik orang, satu dipetik kita. Batang besarnya, dan di sini nggak ada ya, sebelah situ.
Bismillah, semoga. Bentar, sabar nak itu dulu ya. Sabar ya. Tengokin mama ya, mama takut kalau ada ular-ular loh. Ini ada lubang-lubang nih. Ngeri, takutnya ada lubang ular. Ini tengok nih, lubangnya besar banget nih. Entah ular, entah apa di sini. Nih, serem kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ganggu aku ya. Aku cuma mau petik rebung doang. Basah di sini nih. Ini basah. Rawa-rawa, hati-hati. Tengokin mama terus ya. Takut banget mama kalau ada ular. Biarin lo, jaga kenes aja lo abang. Nah, ini dia rebungnya. Alhamdulillah sih masih rezeki kita. Nih, tuh, gimana nih motonya nih? Alhamdulillah, keren, mantap. Alhamdulillah rezeki kita hari ini. Kita harus petik dua-duanya ini kak. Karena kalau kita nggak buruan petik ya keduluan orang guys. Bismillah. Udah kak pegang kameranya ya. Sini kak. Sini kak. Cepat kak. Ini ya. Ini ada dua. Ada lubang. Aduh, berisik di sini. Banyak dari situ sekali kak. Tadi mama bilang dua. Halo kakak. Ngapain lo? Duduk. Aku lagi duduk. Nah, rupanya kenapa juga saya itu senang banget ditemenin oleh para bocil. Pertama itu karena memang di bagian belakang dari rumpun bambu itu sangat ngeri-ngeri sedap lokasinya. Karena rumpun bambu ini tumbuh di tebing ya. Jadi terus kemudian ada paret di bagian belakangnya yang lebih curam posisinya. Dan itu pun banyak sekali lubang-lubang yang saya nggak tahu apakah lubang dari ular atau lubang dari apa ya. Itu serem banget menurut saya. Dengan dikawanin anak-anak itu asik banget lah kayaknya, jadi lebih aman dan lebih nggak ngerasa takut. Dan ini alhamdulillah udah bisa kita ambil satu rebung yang lebih agak besar ukurannya. Dan memang memerlukan perjuangan banget untuk bisa mengambil tunas rebung di bagian yang bawah ini ya. Tapi sepadan dengan hasilnya yang kita dapatkan. Jadi kalaupun memang agak lebih sulit dan tantangannya lebih besar, tapi ketika udah bisa kita dapatkan dari hasil tunas rebungnya itu sangat bahagia banget. Jadi disitulah letak keseruannya ya, ngebolang rebung bambu di pohon sendiri, di kebun gemar gitu maksudnya ya. Nah, kali ini yang kedua tunasnya udah bisa kita panen juga, udah bisa kita petik, dan ini lebih kecil ukurannya dari yang pertama tadi. Alhamdulillah panen-panen rebung kali ini membuahkan hasil, tidak kecelek seperti beberapa waktu yang lalu yang memang kita sama sekali tidak bisa panen karena rupanya rebung bambu ini tidak bertunas maksimal ya ketika musim penghujan. Ini sih masih musim hujan juga, tapi rasanya untuk bagian yang agak tidak tergenang air atau tidak sering terkena air, dia bisa tumbuh dengan maksimal. Dan nanti saya juga mau memperlihatkan
tanaman atau tunas dari rebung ini yang sudah saya intai-intai dari beberapa minggu yang lalu, tapi rupanya ketika saya lihat tunas tersebut tidak berkembang dengan baik, bahkan sama sekali tidak berkembang. Sepertinya terjadi pembusukan di dalam bagian dari tunas rebung tersebut ya. Letaknya itu ada di bagian sebelah bawah yang sisi sebelah dari sisi yang sebelah sini ya. Alhamdulillah akhirnya bisa kepetik juga tunas rebungnya yang kedua, dan ini lebih kecil ukurannya daripada yang pertama tadi. Alhamdulillah ini kayaknya bisa kita bagikan satu ke neneknya anak-anak, karena memang beliaunya udah kangen juga pengen masak rebung lagi. Sebelum saya beli lahan yang ada rumpun bambunya ini, saya sama sekali kurang banget untuk menyukai sayur rebung. Tapi setelah kemudian dimasak-masak oleh mama saya, sayur rebung yang menurut saya enak ya, karena sesuai orangnya juga. Kalau orangnya pintar masak pasti rebungnya enak gitu ya. Dan lama-kelamaan memang saya juga jadi suka juga sama sayur rebung. Awalnya dulu saya kurang begitu suka sama sayur rebung karena kayaknya aneh aja, rebung itu ada rasa masam-masamnya ya. Tapi sekarang setelah sering makan sayur rebung tuh kayaknya rasa asam-asam dari rebung atau rasa langu dari rebung tuh akhirnya kayak nggak kecium lagi gitu. Mungkin karena udah terbiasa ya. Seneng banget kali ini bisa dapet tunas rebung 2 buah, dan ini luar biasa setelah kurang lebih ada sekitar 3 minggu sampai mungkin kurang lebih 1 bulan juga kita nggak pernah panen lagi. Jadilah video di channel Gemar itu agak kurang semangat ya, karena nggak ada acara ngebolang-ngebolang rebungnya lagi. Dan kali ini kita mau share lagi video kita ngebolang tunas rebung di kebun belakang rumah kita. Memang perjuangan banget untuk kali ini karena tunas rebungnya tepat ada di sebelah paret yang kita itu harus turun ke bawah yang lebih curam dari tanah yang di atas. Jadi hati-hati banget untuk lewat ke sebelah sini karena tanahnya basah dan licin. Nah, ini dia hasilnya. Lumayan lah. Udah pas untuk dipanen juga. Tapi sebenarnya kalau yang lalu-lalu sih agak lebih besar ya, Kak. Iya. Ini lebih kecil. Jempol. Jempol, Kak. Dan alhamdulillah banget pada ngebolang kali ini kita dapat 2 tunas rebung yang lumayan bagus-bagus dan subur. Apa, Bang? Kenapa ya lama lah? Mau ke masjid? Mau ke masjid? Udah azan itu, pergi terus. Nah, taruh di keranjang. Tunggu, nah, nih. Masukkan. Satu lagi. Masukin ya. Kita mau ke belakang. Mau ke belakang situ kita lihat juga lagi. Coba Kak, deket masukin sini Kak. Ya, panas sekali. Coba tunggu dulu. Foto dulu situ. Nah, situ ya, situ ya. Sip, taruh. Ayo kita mau sebelah sini. Bawa arit Kak, aritnya tuh bawa. Aritnya bawa. Ya, ini yang kecil. Yang kecil kita sisain karena ada yang gede kita nggak jadi panen yang kecil. Nih, penampakannya serem. Itu di sana sekolahan. Padahal abang kalau mancing di sini lumayan loh.
dapat ikan wader. Bismillah. Mbak, sekapnya mbak sini mbak ya. Semoga yang di sini masih ada ya Allah. Bismillah. Kemarin, waduh udah hilang mbak kak. Wah rupanya udah hilang. Di sini kemarin ada 2. Sini ya, di sini. Oh, ini nggak jadi tanaman. Loh, ini kan nggak jadi tanaman ini. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin karena musim hujan kak. Jadi musim hujan dia nggak berkembang. Nih, karena banjir kan di sini. Kalau hujannya deras, di sini banjir. Jadi ini teman-teman yang saya apa sih namanya? Saya kayak busuk ya. Ya, sayang banget. Coba kita anuin ya. Kita panen aja coba. Karena ini benar-benar nggak berkembang karena musim hujan. Jadi kita harus apa namanya? Coba panen aja deh ini karena tergenang air dia nggak mau tumbuh. Coba kak pegang di sini kak videonya kak. Mbak sini sekopnya mbak. Mbak sini. Coba kita panen aja yang itu. Udah nggak usah pakai sekop. Ini aja. Pakai aduk aja. Kita mana? Ya, ini. Padahal ini juga udah kita. Oh nggak bisa mbak. Pakai sekop deh mbak. Nggak kuat ini pakai ini. Bisa. Dan pakai sekop. Wow. Ayo ayo. Pegang deh pegang. Cepat sedikit dong. Ini aja pak. Angkat kanan enggak. Oh licin. Hah? Licin. Kembang ya. Dia busuk terus biarin aja lah. Apa juga kecil banget. Yuk. Semoga nanti di musim panas ini kayaknya udah hampir 3 bulan di sini musim hujan terus. Jadi rebungnya itu nggak sebanyak dulu ya. Dulu sempat musim panas jadi rebungnya itu kayaknya tiba-tiba tumbuh aja dan dalam seminggu 2 minggu itu udah besar, udah seukuran yang kita panen biasanya. Jadi kalau musim hujan kayaknya dia nggak bertumbuh ya. Yuk oke yuk kita pulang yuk, udah siang banget panas. Ini ada pohon apa ini namanya kakao ya. Kemarin saya masak bikin pepes terus nggak ada daun pisang, jadi ini kepikiran nanti pengen bikin petik aja mbak. Ini mbak daunnya mbak, pengen kita mau bikin itu. Kalau bisa nanti kita bikin ini juga bisa untuk kita jadiin bungkus-bungkus dari makanan ya. Udah lama tidak bisa cincau lagi. Iya, biasanya kalau orang di sini ini juga dijadikan sebagai pembungkus tape ataupun tempe. Nah, tempe daun kadang-kadang kayak nggak ada daun pisang juga. Jadi mereka petik dari ini si daun kakao ini. Kita rencananya pengen masak labu. Memasak apa sih namanya tuh? Namanya timpan labu ya. Timpan labu. Nah, kayak gini ya teman-teman, kalau di kebun kita itu nggak ada pohon pisang, jadi tuh susah banget rasanya kalau mau bikin panganan-panganan kayak mau bikin pepes, bikin lemet, bikin lontong, dan lain-lain sebagainya panganan-panganan itu. Jadi agak susah ya kalau kita nggak punya pohon pisang sendiri. Dan memang untuk saat ini saya belum nanam lagi pohon pisang. Udah saya tanam tapi enggak tahu mungkin salah posisi penanaman, jadi pohon pisangnya juga
tumbuhnya nggak maksimal, padahal udah sekitar 4 bulan yang lalu saya tanam tapi enggak tumbuh dengan maksimal. Dan kali ini saya manfaatkan aja tumbuhan kakao yang punya tetangga udah ditebang terus bertunas, dan daunnya ini kayaknya juga nggak diharapin ya, maksudnya kalaupun kita petik nggak apa-apa, udah ditebang berkali-kali juga, jadi kita mau manfaatin aja daun kakao untuk bikin timpan labu, karena kita punya labu yang kemarin kita panen dari kebun kita juga. Ini saya pengen bawa bambu, salah satu bambu. Ini bambu ini kayak pengen kita bawa untuk tanaman kita deh. Ini juga bambu nih. Kalau ini pohon kelapa kita akhirnya mati. Ini dimakan kalau nggak monyet, tupai ya. Tapi kayaknya ini dimakan sama monyet ini. Jadi nggak bisa berkembang lagi. Kemarin yang ini juga dimakan nih. Kita ada tanam 4 di sini. 4 pohon kelapa. Nah ini juga tuh sempat dimakan sama monyet atau tupai dan bisa tumbuh lagi ya. Nah ini terus lagi yang di situ, di pohon dekat pohon bambu. Ini nggak ada monyetnya loh. Biasanya ada monyetnya. Jadi ya tidur-tidur di cabang-cabang kayak gini. Istirahat siang gitu di cabang-cabang kayak gini. Bukan takut, dia lagi pergi ke tempat lain yang banyak makanan, Kak. Nanti kalau yang ada, kalau nanti bagian sini ada banyak makanan, dia tidur di sini. Nah ini jambu, semacam jambu bol, kita bilangnya jambu bol. Tapi sekarang lagi viral tuh kan jambu Jamaika. Jadi ini mungkin satu hari nanti kita tebang juga lah. Karena nggak bisa berbuah, asik dimakan monyet sama tupai. Ya, wow, kayaknya ini sebaya sama yang kita panen kemarin ya. Yang kita sempat panen yang batang besar gitu kita panen setengahnya, terus kita pucuknya aja yang kita ambil karena bawah udah mulai keras. Dan ini kayaknya nih adalah sebaya dia ya, sebaya dia, berarti ada 2 ini. Nah ini ada nih 1 dia juga. Nah mana ya ini, nah ini kan pucuknya nih. Ini sebayaan juga nih sama ini kayaknya loh ya. Ini udah sekitar sebulan yang lalu. Nah ini dia, ini muda nih kan, tanaman muda. Ini sekitar sebulan yang lalu, kemarin belum nampak, ini 2 ini belum nampak. Terus kayaknya ya sebaya sama yang sebelah sana kita petik 2 gitu ya. 1 kita petik, satunya udah dipetik orang gitu. Nggak tahu nak. Yuk kita pulang yuk. Alah nanti adik nangis. Udah yuk. Siapa bawa ini? Ini Mbak bawa ini. Ya Mbak bawa ini Mbak. Atau ini pegang. Ini pegang. Ini pegang. Nah, saatnya kita mau pulang dulu ya, karena kayaknya udah cukup kita ngebolangnya. Karena nggak ada lagi yang bisa kita bolang di sini kecuali tunas rebung bambu. Karena di sini banyak tanaman-tanaman yang tumbuhnya itu nggak bermanfaat untuk kita, yaitu banyak tanaman karet. Ada beberapa tanaman karet, kemudian ada tanaman daun salam yang bukan daun salam yang biasa kita konsumsi, jadi daun salamnya itu nggak wangi. Kemudian ada ini jambu bol atau jambu botol atau jambu apa yang udah nggak bisa berbuah karena selalu diganggu sama monyet. Terus lagi pohon karet itu ada beberapa pohon karet yang itu juga kayaknya mengganggu banget tanah yang ada di lahan kita ini, jadi nggak bisa kita tanami dengan tanaman-tanaman sayuran ya. Padahal saya pengen banget
bisa nanam sebanyak-banyaknya tanaman labu ataupun tanaman kacang-kacangan seperti kacang kecipir, kacang panjang atau kacang pedang yang panjang itu, dan kacang-kacang koro lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari di dapur kita. Tapi ya karena memang lokasi dan tanahnya yang belum bisa maksimal kita manfaatkan, jadi sabar-sabar dulu lah. Nanti kalau ada kedepannya ada dana, bisa kita tebang aja pohon-pohon yang tidak bermanfaat ini, dan kita ganti dengan tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, kali ini saya akan sedikit mengambil dari remah-remah sisa dari gergaji tanaman pohon durian punya tetangga yang remah-remahnya atau serbuk gergaji sisanya itu ada di bagian lahan punya kita ya. Dan ini sudah mengendap begitu lama, jadi remah-remah itu udah bisa untuk kita jadikan media tanam untuk nanam bunga ataupun sayur-sayuran. Biasanya memang kalau saya ke kebun yang paling belakang ini, saya akan selalu bawa wadah atau kantong plastik untuk kemudian saya mengambil remah-remah ini dan saya bawa ke kebun yang dekat dengan rumah. Jadi bisa kita manfaatkan untuk media tanam atau sebagai tambahan mulsa bagi tanaman sayur-sayuran kita. Dan ini dibantu si kakak, saya mengambil sebanyak satu kantong besar remah-remah ini, kemudian nanti saya akan bawa pulang. Alhamdulillah cuaca pada hari ini benar-benar cerah sekali, jadi kita lebih leluasa untuk ada di kebun belakang. Dan kalau ke kebun paling belakang ini jangan lupa kita pakai semacam lotion anti nyamuk ya, karena memang sangat banyak nyamuk, apalagi kalau kita bawa si para bocil ini, haruslah kita sediakan atau kita pakaikan lotion anti nyamuk karena memang nyamuknya itu luar biasa banyak sekali. Jadi kalau kita udah pakai lotion, tentunya kita lebih nyaman dan tidak terganggu dengan adanya nyamuk-nyamuk di belakang ini ya. Sebenarnya remah-remah di kebun belakang rumah ini, di kebun gemar ini sangat banyak sekali, dan ini itu sangat bagus untuk kita menanam tanaman labu-labuan atau tanaman yang merambat. Jadi kalau bisa kita maksimalkan, pastilah banyak sekali manfaatnya. Dan ini sebenarnya kalau dilihat dari tanaman-tanaman itu banyak banget tanamannya, tapi karena kita keterbatasan waktu untuk merawat tanaman-tanaman ini, jadi tanamannya itu dikalahkan sama rumput-rumput liar yang pertumbuhannya itu sangat cepat banget. Nah, kita mau panen batang serai. Ini lumayan batang serainya udah bisa kita panen-panen untuk kebutuhan dapur. Terus sebagian juga setelah kita panen ini ada pucuknya atau tunasnya yang bisa juga kita tanam lagi di sisi-sisi lain dari kebun ini ya. Dan ini sudah beberapa tempat saya perbanyak lagi dari satu rumpun yang tadi itu, dan alhamdulillah bisa tumbuh dengan baik ya, walaupun sebenarnya tidak maksimal karena di sini itu lebih ternaung dari pohon-pohon besar, jadi untuk kebutuhan cahaya mataharinya sangat kurang. Batang serai yang besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susah juga nih nggak bawa pisau. Oke, terima kasih. Ini anak-anaknya juga ke panen ya, ini kecil anak-anaknya. Kita mau potong aja di sini karena kita perlu sedikit aja. Nanti anaknya kita tanam deh. Udah kita petik.
Udah kita apa namanya nih, kita patahin aja. Jadi anak-anaknya ini ada berapa anak ini kita tanam lagi. Kita tanam di sejajar tempat ini lagi ya. Kita tanam sebelah sini aja, sejajaran sama ini. Ini delingo benggelenya di sini kita tanam. Terus ini ada kunyit putih, serai yang udah tumbuh, kita mau tanam satu lagi di sini. Nanam serai itu gampang, nggak perlu kita terlalu dalam juga. Nah, kita giniin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gampang banget. Oke. Bismillah, semoga tumbuh kamu. Terima kasih banyak, induknya saya bawa. Kok tinggal satu nih pakisnya. Ya, kita mau pulang. Inilah kebun kita yang semak sekali. Oh ini. Kita mau sedikit panen apa nanti itu, cabai. Coba kita panen cabai di sini. Mana ya cabai? Oh itu. Wah, nggak banyak. Musim hujan, buah-buahan ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah, ada kunyit muda kita petik. Ini daun jeruk juga, daun jeruk kita petik juga. Ya, ini kunyit-kunyit mudanya belum bercabang baru. Jahe, di situ ada tanaman jahe tapi udah ketutup semak-semak. Tanaman jahe. Ya, udah dulu lah. Nanti kita mau petik cepoka juga. Ini ada cepoka, itu ada cepoka punya tetangga. Tapi boleh kita petik kayaknya ya. Karena tetangganya nggak suka. Sebenarnya ini ada pohon-pohon pisang tapi yang nanam tetangga. Kita belum berani petik nih daun pisang. Kemarin kita pepes, cuman pakai nampan aja. Oke, yuk kita pulang dulu. Waduh, ini efek musim hujan. Tanamannya jadi kalah sama rumput-rumput. Ini ya, dahsyat sekali. Yuk kita pulang aja. Alhamdulillah kita udah panen-panen sedikit dari bumbu-bumbu yang nanti kita mau pakai di sayur rebung. Ada daun jeruk purut, ada daun kunyit, kemudian ada serai juga ya. Ini hasil dari tanaman kita sendiri. Dan nanti saya mau panen juga terong cepoka yang satu batang itu yang punya kita. Kemudian ada serumpun ya, satu batang tapi udah banyak banget cabang-cabangnya, dan itu milik tetangga yang satu hari dulu pernah kita minta juga karena
beliaunya memang nggak sempet petik dan sibuk banget dan nggak suka juga kali ya sama terong cepoka. Jadi pernah itu bilang kalau kita mau petik silahkan aja, daripada tua sendiri kan sayang ya. Jadi lebih baik memang dipanen saja. Jadi udah halal ya untuk kita konsumsi. Dan juga kelapa yang sebenarnya itu perbatasan antara batangnya itu ya, tepat sekali di perbatasan antara tanah kita dan tanah tetangga. Jadi terus pohonnya itu condong ke kebun kita. Jadi kalau kelapanya jatuh-jatuh juga di lahan kita, dan tetangga pun udah izin juga kalau kita mau ambil dari kelapa-kelapa yang jatuh itu dipersilahkan, karena memang tetangga ini super sibuk, jadi orangnya nggak sempet banget untuk mengurusi di kebun belakang rumahnya. Jadi kadang-kadang saya ambil juga kelapanya yang udah jatuh-jatuh itu untuk saya gunakan sebagai bahan masakan. Tapi memang prosesnya dari kelapa ini agak lumayan panjang dan lama, karena kita harus mengupas sabuk kelapanya, kemudian kita pecahkan dan kita ambil kelapanya itu nanti kita parut manual dengan menggunakan alat parut ya. Jadi prosesnya memang lama banget. Kadang-kadang juga lebih enakan kita beli aja di pasar atau di warung. 5.000 itu udah banyak, udah satu kelapa harganya 5.000 dan udah cukup untuk kita masak. Tapi kadang-kadang nyeleneh juga, kalau ada waktu luang sih saya akan ambil kelapanya ini dan manfaatkan untuk kebutuhan dapur. Dan ini ada sayur-sayur dari sedikit yang ada di lahan ini juga saya mau panen, bisa buat tambah-tambahan di sayur rebung nantinya. Oh iya, karena kebetulan jahe di dapur kita udah habis juga, jadi kita mau panen jahe dan kunyit sebenarnya, tapi kunyitnya saya agak kesusahan karena nggak semuanya yang udah saya tanam itu banyak umbinya, tapi nanti ajalah kalau kunyit ya. Jadi sekarang kita mau cari tanaman jahe dulu yang ada di, nah ini seperti ini, ada di karung-karung yang saya tanam. Oh, tapi rupanya ini sayang sekali, ini adalah jahe merah. Saya itu agak lupa sebelah mana jahe yang putih ya. Dan ini jahe merah itu rasanya aromanya wangi banget, tapi memang dari umbinya itu kecil-kecil. Dan ini dia jahe merahnya udah berumbi lumayan banyak. Jahe merah ini bisa juga kita jadikan sebagai bahan minuman herbal. Dan kalau saya bisa juga kadang-kadang saya pakai ke sayur yang biasa kita masak ya. Nah, ini dia hasilnya, kita korek aja sedikit karena memang kita nggak perlu yang banyak-banyak. Jadi nanti kalau kapan kita ke belakang kita akan panen lagi. Dan ini dia panen-panen kita hari ini. Jadi saatnya kita mau pulang juga ke rumah. Alhamdulillah ya, dapat rebung 2 bonggol, kemudian ada sayur-sayuran lainnya. Sebenarnya saya mau panen bayam-bayam juga, tapi saya lupa karena rupanya akhirnya kita bisa panen rebung. Jadi kayaknya hari ini kita mau panen rebung aja ya. Oke, sekarang kita mau panen dari terong cepokanya. Apanya banyak banget. Oh ya, ini dia ada kelapa yang jatuh ke lahan kita. Pohonnya itu condong ke lahan kita ya, dan ini banyak banget. Sampai-sampai kadang-kadang ada yang busuk ataupun ada yang bertunas, karena memang dari tetangga ini juga nggak bisa panen karena hari-harinya sibuk banget, jadi diperbolehkan untuk kita mengambilnya.
Sayang banget sebenarnya kelapa segini banyak dianggurin, dan kayaknya kalau kita nggak manfaatin tuh mubazir sekali rasanya. Dan ini udah ada yang agak kelamaan, jadi kulitnya itu basah, dan kalau dibiarkan tidak diambil atau tidak dipindahkan di tempat yang kering, dia akan membuat dari daging buahnya jadi busuk. Nah, selesai kita mengambil beberapa dari buah kelapa yang berceceran, kita sekarang akan petik dari buah terong pipitnya. Nah, ini dia banyak sekali buahnya, bener-bener dianggurin sama tetangga, jadi kita panen aja ya. Ini sampai tua-tua, jadi sayang sekali karena terlambat juga kita metiknya, dan kita panen aja yang lebih muda. Terong pipit ini biasanya kita masak dengan dicampur ke dalam sayur lodeh daun ubi, itu enak banget. Atau juga kadang-kadang kita masak masakan khas Aceh ya, yaitu teri yang ditumis dengan sambal sunti dan terus kita tambahkan dengan terong cepoka ini. Itu sedapnya luar biasa, dan biasanya menjadi makanan khas Aceh yang banyak disukai. Selain dengan teri, bisa juga kita gunakan udang, berbagai macam udang ya, bisa udang besar, bisa udang kecil, bahkan bisa juga udang sabu. Biasanya kita sebutnya dengan udang sabu, yaitu baby udang, udang yang sangat kecil-kecil banget. Atau kalau di Jawa sana sering disebut dengan udang rese. Nah, selain udang ada juga kita sering masak, yaitu namanya ikan kayu atau ikan yang kemudian ditumis juga dengan menggunakan sambal sunti dan dicampurkan dengan terong cepoka ini ya. Oh ya, sambal sunti itu adalah sambal dari fermentasi atau keringan dari asam belimbing wulu yang dikeringkan, kemudian kita haluskan dan kita campur pada sambal yang biasa kita pakai itu. Jadinya kita sebut dengan sambal sunti. Dan ini menjadi khas banget dari masakan orang-orang Aceh. Ya. Ya. Alhamdulillah banyak banget kita panen terong cepokanya kali ini, dan ini enggak semuanya kita panen ya, ada cabang-cabang sebelah sana yang nggak bisa kita jangkau, jadi cukup segini aja panen buah cepokanya, terong cepokanya, dan ini juga udah cukup banyak banget untuk kebutuhan kita.
Jadi segini dulu panen-panen kita pada siang hari ini. Sekarang kita mau pulang dulu. Senang banget cuaca cerah kali ini, jadi kita bisa panen-panen dan ngebolang di kebun Gemar. Nah, sekian dulu ya teman-teman vlog kita pada siang hari ini. Sudah temenin kita untuk panen-panen di kebun Gemar. Dan ini dia hasilnya, ada 2 tunas dari pucuk rebung atau rebung bambu yang muda. Terus ada jahe merah juga, yang ini bisa kita pakai untuk berbagai macam keperluan. Sebenarnya masih banyak jahe di kebun belakang rumah kita, tapi kita panen secukupnya aja dulu. Dan terus ada banyak sayur-sayur hijau seperti daun kunyit, ada ini daun ubi, kemudian daun labu juga sedikit, ada 1 batang pakis, ada daun ruku-ruku, dan yang paling banyak ini adalah cepoka ya. Dan ini ada bumbu-bumbu juga, daun-daun jeruk dan serai yang kita panen nanti untuk bumbu dari sayur rebung bambunya. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat ya. Semangat terus buat tanam-tanam dan panen-panennya. Sekian dulu, wassalamualaikum.